warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad wa alihi wa man talah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an kama nawwartal arda binuris syamsi abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah di sore hari ini Allah mempertemukan kita kembali, mengumpulkan kita di majelis online ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk senantiasa selalu bertalabul ilmi sampai nyawa ya, sampai akhir hayat insyaallah. Insyaallah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya thiqah menjalankan sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Baik, barakallahu fikum. Kaifa halukunna, Mahat? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah surah Al-Mulk ya, kalau nggak salah ya? Iya, Al-Mulk sampai ayat 5. Sampai ayat 5. Baik, hari ini kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan di ayat ke-6, kita murajaah seperti biasa. Silakan, Mahat. Baik Ustazah, saya yang awalan. Ya, tayyib. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi maha suci yang biyadihil mulku di tangannya kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang dan hanya dia atas segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, baik, barakallahu fiik. Lanjutnya. Selanjutnya saya tapi ayat 4 ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsummarji'il basyara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tsummarji'il, kemudian ulangi sekali lagi al-basara, pandanganmu, karrota ini sekali lagi, yang kolib niscaya akan kembali ilaika kepada kamu, al-basaru, pandangan, khosian, tanpa menemukan cacat, wahwa, dan dia hasirun, dalam keadaan letih. Nah, barakallahu fiik. Satu ayat Ustazah. Ya. Allahumma Ustazah. Ya, silakan. Ya. Ayat 3 Ustazati. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsana amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, yang khalaqal, menciptakan, al mauta, kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, yang akan mengujimu, ayukum, di antara kamu, ahsana, yang baik, yang lebih baik, amalan, wahwa, dan dia azizul, maha perkasa, al-ghafur, maha
perkasa, maha pengampun, Al-Ghafur, maha pengampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiik. Insyaallah jazakallahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka artinya Maha suci Allah, Al-Aziz yang biyadihi yang berada di tangannya mulku kerajaan. Bahwa dan dia Allah atas kuli segala sain sesuatu maha kuasa qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya silakan. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata liyabluwakum, dan kehidupan karena dia mengujimu, ayyukum, siapa di antara kamu, ayyukum ahsanu amala, lebih baik perbuatan atau amalnya, wa huwal azizul ghafur, dan dia wa huwa al azizu, maha perkasa, al ghafur, maha pengampun. Alhamdulillah, maha benar Allah dalam firman. Wa fiki barakallah, syukran jazakallah. Selanjutnya saya Ustazah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha suci, allazi, yang biyadihi, di tangannya, al-mulk, kerajaan, wa huwa, dan dia, ala, atas, kulli, segala, syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Mutisina. Beliau sapar, Ustazah. Ini hadir beliau. Oh iya, jadi udah selesai semuanya ya. Mutisina baca. Sapar beliau. Oh, sapar. Iya, Ustaz. Baik, kita lanjut ya. Ya, Ustaz Jati. Ayat 6 sampai ayat 11 insyaallah. Baik. Ikut semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bukan ayat 6 ayat 6 Ustazah. Walilladzina kafaru. Walilladzina saja. Iya, bentar. Surah Al-Mulk kan? Iya, tapi ayat 6. Ayat 6. Walilladzina kafaru ya? Iya, tadi ayat 7. Iya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ لما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Baik, cukup ya ayat sampai 11. Barakallahu fikum. Kita terjemahkan ayat ke-6. Walilladzina kafaru walilladzina dan bagi orang-orang yang sudah tahu artinya nggak usah ditulis lagi ya. Kafaru kafir, mereka kafir. Ya, ingkar, mereka ingkar birabbihim. Ada Birabbihim dengan Tuhan mereka. Ya, dengan Tuhan mereka. Nah, azab Apa siksa? jahannama. Neraka jahanam. Jahannam wa bi'sa Dan amat seburuk-buruk ya, dan seburuk-buruk al-masir tempat kembali. tempat kembali. Idza ulqu fiha Apabila ulqu mereka dilempar ya, mereka dilemparkan fiha di dalamnya, haknya itu kembali ke siapa? Ke orang Neraka ya. pada neraka. Ya, ke neraka ya. dalamnya Sami'u mereka mereka mendengar ya. Laha baginya ya baginya yaitu mereka mendengar neraka syahiqan Sahiqon jeritan, iya.
Berteriak, teriak. teriakan, ya. Wahia tafur, wahia Dan Dan dia neraka. tafur, dan dia neraka itu tafur, membara, membara. Nah, atau mendidih ya. Bahasa lain itu mendidih ya. Bergejolak ya. bergejolak. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Takadu Hampir, hampir. Hampir-hampir. Ya, hampir-hampir. ya, hampir-hampir. Tamayyaz. Meledak. Ya, meledak atau terpecah-pecah ya, meledak. Minal ghaidh, Kena marah. dari al-ghaidh lantaran Marah. marahnya. Nah, lantaran marahnya neraka itu kullama, Setiap kali ulqiya fiha, ulqiya dilempar. ya, ulqiya itu majhul ya. Tadi kalau alqa Iya. dilempar, kalau ulqiya dilempar ya. Fiha, di Ke dalamnya, dalamnya faujun, neraka. sekumpulan. sekumpulan ya. Jadi sekumpulan mereka, setiap mereka dilemparkan berkelompok-kelompok, sekumpulan mereka, sa'alahum Mereka. ya, Mereka mereka ditanya ya, sa'alahum telah bertanya. Iya. Ya. Ditanya. Iya. Malaikat bertanya lahum kepada mereka. Ya. Khazanatuha, ya. Penjaga neraka itu. Penjaga-penjaganya ya. Penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir? Alam? Apakah tidak? Apakah belum? Apakah belum ya'tikum? Datang kepada kalian. Datang kepada kalian, kepadamu nadhir, Pemberi peringatan. ya, seorang pemberi peringatan. Seorang pemberi peringatan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Qalu, mereka menjawab, ya, ahli neraka ini menjawab, bala, benar. betul, benar. Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami. Telah datang kepada kami nadhirun, seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'. Ma nazzala, Allah tidak menurunkan. Allah tidak menurunkan min syai', dari sesuatu. In antum, tidaklah kamu ya, jika kalian tidak, illa, kecuali fi dhalalin kabir, di dalam kesesatan kabir, yang besar. Nah. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna, sekiranya kami adalah nasma'u, mendengarkan. Seandainya kami dulu mendengar, nasma'u, au na'qil, atau memikirkan, ma kunna, tidaklah kami fi ashabis sa'ir, dalam ashab penghuni as-sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Satu lagi. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, maka mereka mengakui bidzambihim,
dosanya dosa mereka mereka sama mereka. fasikon jauh dan dengan Allah. kebinasaanlah maka kebinasaannya kebinasaanlah li ashabis sa'ir di ashab Para bagi penghuni penghuni bagi penghuni Neraka. as-sa'ir neraka yang neraka yang menyala. menyala-nyala. Insya Allah ini nanti seperti tadi ya, dihafalkan untuk PR-nya. Ya saja, insya Allah. Jadi, kita Allah kembali di udah ayat. hafal ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir." Ya. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, kepada Rabb mereka, memperoleh azab jahannam. Ya. Bi rabbi adzabu jahannam. Mereka memperoleh azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat Tempat kembali. kembali. Siapakah mereka itu? Yakni para jin dan manusia. Ya. Jika para jin itu senantiasa mencuri berita di langit, ya, yang dulunya suka mencuri-curi berita di langit, kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang membakar. Ya. Di sini ada kata as-sa'ir, artinya adalah Neraka yang menyala-nyala. neraka yang menyala-nyala, neraka yang membakar. Nah, begitu pula dengan orang-orang kafir, ya. Kalau para jin itu suka mencuri-curi berita, nah, begitu juga dengan orang-orang kafir. Bagi mereka juga azab neraka jahanam, sedangkan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u laha. Mereka orang-orang kafir itu yang dilemparkan ke dalam neraka itu, laha, ya, Hatinya. syahiqan di dalamnya, syahiqan. Ya. Mereka mendengar suara syahiq itu adalah suara yang buruk, suara yang menggetarkan Mengerikan. dada, ya. Jadi kalau seseorang itu mendengar kayak mau copot jantungnya karena menyeramkannya suara tersebut, suara yang sangat mengerikan berasal dari neraka, ya. Wahya tafur, ya. Sedangkan neraka itu menggelegak, ya. Suara yang sedangkan neraka itu adalah menggelegak, yaitu menyala-nyala, ya. Kalau dalam kamus itu disebutkan kata syahiq. Ya. Kalau kata syahiq itu, kalau orang Arab biasa mendengar menyebut bahwa syahiq itu adalah suara keledai. Jadi kalau suara keledai itu meringkik, ya, apa namanya itu, berteriak, keledai itu berteriak, maka yang paling buruk mereka mendengarkan itu, orang-orang mendengarkan itu jelek sekali suaranya, itu buruk, ya. Menyeramkan. Nah, jadi diambil di sini kata syahik karena mereka orang-orang Arab itu paham suara buruk itu, ya, seperti apa buruknya, seperti suara keledai. Itu suara yang menjadikan dada ini menderu, ya. Ada kata di dalam Al-Quran juga disebut dengan zafir, zafiro, kalau nggak salah surah Al-Furqan, ya. Itu suara hampir sama dengan syahik dengan zafir, ya. Kalau syahiq bermakna suara seperti keledai yang berteriak, sedangkan zafir zafir sebentar ya, saya cari dulu. Ya, ada di dalam surah Al-Furqan, benar. Dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ankaral aswati la sautul hamir." Ya.
Jadi kalau di situ yang disebutkan bahwa syahiq, sesungguhnya seburuk-buruk suara kata Allah Subhanahu wa taala adalah suara keledai. Ya, in ankara la sautul hamir. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa tatkala orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka, belum sampai mereka ke dasarnya neraka, mereka mendengarkan suara gemuruhnya, suara yang menyeramkan dalam neraka itu, suara yang mengerikan keluar dari neraka jahanam. Keluar dari neraka jahanam. Nah, kalau dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba ada terdengar yang jatuh, sesuatu yang jatuh. Ya. Dan pada masa itu orang itu hanya mendengarkan seolah-olah mungkin kalau kita sekarang ini mendengarkan misalkan ada suara kayak bom ya. Jadi ada suara sesuatu yang jatuh dari kejauhan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tersebut ya. Atadruna ma hadza? Ya. Apa kalian tahu suara apa ini yang jatuh ini? Ya. Maka para sahabat menjawab Allah wa Rasuluh alam. Allah dan Rasulnya itu lebih paham, lebih tahu. Ya. Sementara kami belum tahu suara apa itu. Yang jelas mereka itu hanya mengetahui bahwa ada benda yang jatuh. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ini adalah suara batu yang jatuh dari dasar neraka, yang jatuh dari yang jatuh dari atas kemudian yang jatuh ke dasar neraka yang dijatuhkan dari 70 tahun yang lalu. Sab'in harif ya. Di situ disebutkan bahwa 70 tahun. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang kafir ketika dilemparkan ke dalam neraka itu nggak langsung jatuh, nggak langsung sampai ke dasarnya neraka, tapi mereka itu terombang-ambing dulu di udara. Nah dari situlah, dari tempo jatuhnya itu mereka mendengarkan suara mengerikannya berasal dari neraka. Jadi kalau kita bayangkan itu, subhanallah, menyeramkan ya. Jadi betul-betul saking mengerikan. dalamnya. Iya, saking dalamnya neraka tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, "Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Ini yang disebut tadi zafira ya. Yani bahwa apabila neraka itu melihat dari tempat yang jauh, jadi neraka itu melihat dari tempat yang jauh penghuni neraka, itu orang-orang yang kafir. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Ya. Mereka mendengar suara gemuruh karena marahnya. Jadi orang-orang kafir itu mendengar suara gemuruhnya neraka itu seolah-olah sangat marah. Itu menunjukkan bahwa neraka itu sangat marah melihat orang-orang kafir. Ya. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ya ini orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka itu, maka mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Wa hiya tafur, sedang neraka itulah menggelegak. Ya. Jadi kata tafur, ya, tafur artinya adalah neraka yang berkobar-kobar, yang nyalanya itu bukan hanya sekedar menyala saja, tapi benar-benar berkobar-kobar nyalanya. Jadi kalau seseorang itu memanaskan air sampai mendidih, ya itu kan sudah puncak dari panasnya air itu ya ketika dia mendidih. Nah, begitu juga dengan neraka itu diibaratkan bahwa api neraka itu disebut dengan berkobar-kobar. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa mengerikannya neraka jahanam. Suaranya yang mengerikan, begitu dilihat juga mengerikan ya. Luar biasa.
Kemudian ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Takadu tamayyaz, hampir-hampir ya, terpecah, hampir-hampir meledak. Neraka itu meledak. Minal ghayz, lantaran marahnya, lantaran itu marah di sini tidak seperti digambarkan seperti manusia ya, tapi saking besarnya golakannya di dalam neraka itu, dengan adanya orang-orang kafir ini maka hampir-hampir neraka itu meledak. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalamnya. Jadi orang-orang kafir itu dikelompok-kelompokkan mereka. Jadi para Yahudi dikelompokkan, Nasara dikelompokkan, musyrikin dikelompokkan, para penyembah berhala ya dikelompokkan, para penyembah matahari dan selain itu mereka dikelompokkan dan mereka itu dilemparkan masuk ke dalam itu secara berkelompok. Ya, sekumpulan yaitu. Nah, maka para penjaga-penjaga neraka itu, ya, para malaikat bertanya, ya, Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Mereka orang-orang kafir itu ditanya, apakah belum datang kepada kalian ini seorang yang pemberi peringatan? Kenapa kalian bisa masuk ke sini? Apakah ketika di dunia itu tidak ada yang mengajak kalian untuk mencari ilmu, untuk yang memberikan nasihat bahwa ini yang benar, ini yang salah, ya. Bahwa ikutilah Al-Quran itu, apakah tidak ada yang memberikan nasihat kepada kalian ini? Apakah tidak pernah datang kepada kalian ini adalah orang yang pemberi peringatan? Jadi sini kata tamayyaz maknanya adalah terpecah ya, terpisah-pisah ya. Jadi hampir saja neraka itu terpisah-pisah ya, karena kemarahannya terhadap orang-orang yang kafir di hadapan. Jadi seolah-olah digambarkan di sini seolah-olah neraka itu ingin menerkam orang-orang kafir tersebut. Menunjukkan bahwa manusia itu adalah fauj. Ya. Dilemparkan secara berkelompok-kelompok dalam neraka, ya, dalam neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang zalim itu. Ya. Beserta teman sejawatnya, ya. Wa ma kanu ya'budun, serta apa yang mereka sembah dahulu. Ya. Jadi mereka itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan sembahan-sembahan mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah dikelompok-kelompokkan mereka, para penyembah ini dikelompokkan para Nasara, kemudian Yahudi. Ya. Kemudian mereka dikelompok. Kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Perkelompok mereka itu ditanya, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kalian ketika di dunia seorang yang penasehat, seorang pemberi peringatan? Maka mereka pun sama-sama menjawab, bala. Jadi kalau diartikan bala itu tentu, ya, artinya mereka mengakui bahwasanya betul sudah datang kepada kami. Bala qad ja'ana nadhirun. Ya. Betul, ketika kami di dunia seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Ya. Akan tapi apa yang terjadi? Fakadzabna. Tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'.
Dan kami katakan bahwa Allah tidaklah menurunkan sesuatu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Allah tidaklah menurunkan sesuatu apapun dari utusannya. Ya. Ini sebenarnya ada lanjutannya ini. Jadi ini adalah pernyataan orang-orang kafir di sini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka Jahannam. Zumara, berombong-ombongan, ya berkelompok-kelompok. Satu rombongan. Ya. Hatta idza ja'ahum futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai di neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Waqal, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, ya. Waqala lahum khazanatuha. Kemudian para penjaga-penjaga itu bertanya kepada orang-orang tadi ini, orang-orang kafir ini, alam ya'tikum rusulun minkum. Kalau tadi di ayat sebelumnya, alam ya'tikum nadir, tidakkah ketika kalian di dunia datang pemberi peringatan kepada kalian? Kalau di sini, alam ya'tikum rusulun. Tidak pernahkah, ya. Apakah belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul? Ya. Memberi risalah ya. Ya, memberi risalah minkum di antara kalian yatlu alaihim ayati rabbikum, yang senantiasa membacakan kitab-kitabnya, membacakan Al-Qur'an. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ya. Yang dia memberikan peringatan kepada kalian bahwa adanya hari ini, adanya pertemuan hari ini. Ya. Apakah tidak ada yang memperingatkan kalian bahwa ada hari akhirat, ada hari hisab, ada hari di mana semua amalan itu ditimbang, semuanya amalan itu dihisab. Maka di sini penjaga-penjaga neraka itu bertanya, wa yundzirukunakum liqa'a yaumikum hadza, tidak memberitahukan kepada kalian tentang pertemuan hari ini? Maka bala. Maka orang-orang kafir pada hari itu, orang-orang musyrik pada hari itu, mereka mengiyakan bahwa betul telah datang kepada kami rasul-rasul. Akan tapi gimana? Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tetapi pasti berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala azab terhadap orang-orang yang kafir. Pada hari itu walaupun mereka mengakui, walaupun mereka pada hari itu menyesali perbuatannya, tapi sudah terlambat. Karena tidak ada gunanya penyesalan ketika di akhirat. Ketika di dunia, maka penyesalan itu dibutuhkan. Jadi mumpung kita masih di dunia, banyak-banyak menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada jalan yang benar. Karena di akhirat nanti, semua apa yang kita lakukan, itu semua kita sesali, semua kita iakan bahwa betul saya pernah melakukan itu, tapi penyesalan itu, taubat kita pada hari itu tidak ada gunanya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9, qalu bala qad ja'ana nadhir. Ya. Mereka orang-orang kafir itu menjawab, qad ja'ana nadhir. Benar. Ya. Benar sudah datang kepada kami para pemberi peringatan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ya. Akan tetapi fakadzabna, kami mendustakannya. Kami mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala kami katakan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghuni neraka kelak akan ditanya tentang apakah telah datang pemberi peringatan bagi mereka ketika di dunia, dan mereka tidak bisa mengingkari yang akan, dan mereka akan mengatakan bahwa betul dahulu mereka telah diutus kepada mereka para pemberi peringatan, para rasul-rasul, para da'i, para pemberi peringatan. Akan tetapi kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar.
In antum illa fi dhalalin kabir. Nah, kata in antum illa fi dhalalin kabir, di sini ada penggalan ayat ini menunjukkan ada para ulama itu ada dua penafsiran. Yang pertama adalah menyebutkan bahwa pernyataan ini ya menunjukkan bahwa kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ini adalah lanjutan dari perkataan para malaikat penjaga-penjaga neraka sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah perkataan malaikat, yakni para penjaga neraka jahanam kepada orang-orang yang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka. Ya, sehingga para penjaga ini mengatakan bahwa in antum illa fi dhalalin kabir. Wahai orang-orang kafir, dahulu menolak dan mendustakan para rasul, maka kalian berada dalam kesesatan yang nyata, dan pada saat itu sehingga sekarang kalian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu maksudnya ya. In antum illa fi dhalalin kabir. Itu penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran yang kedua menyebutkan bahwa pernyataan kalian, ya pernyataan ini yakni kalian sebenarnya dalam kesesatan yang besar, in antum illa fi dhalalin kabir, adalah perkataan orang-orang yang kafir kepada para rasul dahulu, ya, para rasul dahulu ketika mereka masih di dunia. Nah, jadi nanti di akhirat ini adalah lanjutan perkataan para penjaga neraka jahanam, ya. Akan tetapi penafsiran yang kedua mengatakan bahwa ulama mengatakan bahwa ini adalah perkataan orang-orang kafir ketika di dunia. Ketika para rasul itu menyampaikan dakwahnya, mengajak mereka kepada hidayah, mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir itu menuduh justru para rasul itulah berada dalam kesesatan. Sehingga mereka tidak mau mengikuti para rasul-rasul. Mereka tidak mengikuti para nabi-nabi yang mengingatkan kepada mereka, sebagaimana dulu kita menjelaskan dalam surah Nuh. Orang-orang yang kafir di masanya Nabi Nuh itu mereka sabar dalam kesesatan mereka. Jadi bukan sabar dalam ketaatan, tapi mereka sabar dalam kesesatannya. Sehingga mereka itu ketika anaknya ada yang lahir, kemudian anak ini sudah mulai paham, sudah mulai pintar, maka orang tuanya akan menanamkan kemusyrikan di dalam hatinya. Begitu juga di zamannya Rasulullah SAW. Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ya qaumi laysa bi dalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin." Jadi ketika Nabi Nuh alaihissalam dituduh oleh kaumnya yang mendakwahkan kesesatan, ya, karena kaumnya ini merasa bahwa dia yang berada di dalam kebenaran, tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, wahai kaumku, laisa bi dalalah, ya. Aku ini tidak sesat, walakinni rasulun min rabbil alamin. Dan aku ini adalah seorang rasul dari Rabb semesta alam. Begitu juga di zamannya Rasulullah SAW dituduh sebagai orang yang sesat dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan in kada layudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Jadi apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai bahan ejekan. Ya. Jadi orang-orang kafir di zamannya Rasulullah SAW, mereka berkata, inikah orang yang diutus sebagai rasul? Ya. Seperti inikah? Ya. Kalau ketika Rasulullah SAW ke Taif, maka orang-orang Taif itu melihat, apakah enggak ada lagi orang-orang yang baik selainmu, kok kamu yang diutus sebagai rasul? Ya, itu bahasa Arab, ya, bahasa orang-orang yang tidak mau menerima Rasulullah SAW sebagai rasul. Nah, di zaman Rasulullah SAW juga seperti itu, ya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan bahwa ketika melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan bahan ejekan. Ya. Hadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, ya. Inikah orang yang diutus Allah sebagai rasul? Ya. Ingka dalayullina an alihatina, sungguh hampir saja dia menyesatkan kita
Jadi orang-orang kafir di zaman Rasulullah SAW mengatakan, hampir saja orang ini ya mengatakan kepada Rasul, hampir saja dia menyesahkan kita, menjauhkan kita dari sembahan-sembahan kita. Ya, laula an sabarna 'alaiha. Seandainya kita tidak tetap bersabar terhadapnya. Maksudnya kalau seandainya kita tidak sabar dalam kesyirikan kita ini, tentulah kita akan mengikuti dia. Nah, ini mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka bersabar dalam kemaksiatannya, mereka bersabar dalam kesyirikannya. Ya, inilah tuduhan orang-orang kafir menuduh Nabiullah Muhammad SAW adalah sesat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa saufa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab man adallu sabila. Dalam surah Al-Furqan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat di jalannya. Nah, barulah pada hari itu mereka baru sadar ya. Dulu mereka bersabar dalam kesesatannya, ketika nanti di akhirat barulah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka berada dalam Memang sesat. Memang kesesatan. sesat ya Ustaz. Baik. Kemudian lanjut di ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Wa qalu, dan mereka berkata, "Law kunna nasma'u," sekiranya kami mendengar. Ya, ini baru menyesali ya. Seandainya kami mendengar, aw na'qilu, atau kami memikirkan ya, memikirkan peringatan itu, menjadikan kami menggunakan otak kami untuk berpikir. Maka apa yang dikatakan? Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Jadi akhirnya pada hari itu ya, ketika orang-orang kafir itu melihat azab itu di hadapan mereka, barulah orang-orang kafir tersebut menyesali seluruh perilaku mereka saat masih di dunia. Akan tetapi, ya, penyesalan mereka tersebut tidaklah bermanfaat, tidak ada lagi gunanya hari itu, karena sekiranya ya sesungguhnya penyesalan tersebut ya ketika manusia sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi gunanya. Ya, kalau seandainya mereka menyesali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka meninggal, ya, maka mereka pun akan dibebaskan dari azab tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, cepat hari ini ya, selesai. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, ya. Fa'tarafu, maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengetahui dosa-dosa mereka, ya. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka sa'ir, penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengakui dosa-dosa mereka pada hari itu, yakni di akhirat. Ketika mereka sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala tersebut. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, ya, bersambung terus, Rasulullah SAW bersabda, manusia itu kelak akan binasa sebelum mereka menyadari akan kesalahan diri mereka sendiri. Kata Imam Ahmad bahwa manusia itu tidak akan binasa sebelum mereka menyadari kesalahan diri mereka sendiri. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tidaklah seorang masuk neraka melainkan dia menyadari bahwa neraka adalah tempat yang lebih baik baginya, tempat yang lebih layak baginya daripada surga. Artinya apa? Bahwa ketika mereka itu diperlihatkan seluruh apa yang mereka lakukan ketika di dunia, dia mengakuinya dan dia pun menyadari bahwa saya sebenarnya tidak layak. Emang saya ini layaknya masuk ke dalam neraka dengan sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia.
kekafiran-kekafiran yang telah mereka lakukan di dunia, dan dia menyadari itu, dan dia menyadari, maka dia pun menyadari bahwa saya pun tidak layak untuk masuk ke dalam surga. Ya. Ummahat fillah rahimakumullah. Jadi di sini ada beberapa hikmah dan pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama adalah di sini ada peringatan tentang azab bagi orang-orang yang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang kafir yang mengingkari tentang azab neraka, azab yang pedih di akhirat, ya, maka di sini dengan pengingkaran terhadap orang-orang kafir tersebut untuk menumbuhkan rasa khauf kita, untuk menumbuhkan rasa takut kita, dan mendorong kita untuk senantiasa mengistiqamahkan iman yang kita, yang mendorong keimanan kita dan terus menerus memupuk keimanan tersebut. Jangan sampai keimanan itu hilang dari Goyah. ya, jangan sampai goyah di keimanan kita. Kemudian yang kedua, neraka itu penuh dengan kedahsyatan. Sebagaimana yang kita bahwasanya neraka itu ketika dari jauh saja neraka itu seolah-olah ingin menjemput ahli orang-orang kafir itu. Begitu melihat neraka jahanam itu, melihat orang-orang kafir itu, jadi melihat di sini bukan seperti penglihatan manusia kan, tapi ketika dia merasakan bahwa di situ ada orang-orang, maka di situ digambarkan bahwa neraka itu selalu ingin memeluk, memanggil orang-orang kafir itu. Ini menggambarkan bahwasanya neraka itu bergemuruh, mendidih, bahkan hampir meledak saking kemarahannya neraka tersebut melihat orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir. Kemudian selanjutnya, adanya penjaga-penjaga neraka, adanya malaikat yang senantiasa menjaga neraka tersebut. Mereka bertugas menegur dan bertanya kepada manusia. Seperti pertanyaan orang-orang yang heran, kok bisa ya kalian ini masuk ke dalam sini? Kenapa kalian ini memilih untuk masuk ke dalam sini? Padahal bukankah telah datang kepada kalian itu para penyeru, ya, para rasul-rasul yang senantiasa memberikan peringatan kepada kalian supaya kalian itu tidak masuk ke sini, ya. Tapi bagi orang-orang kafir tetap memilih. Oleh karena itu mudah-mudahan kita terus senantiasa memilih jalan kebenaran. Ya, ini menunjukkan Amin ya Allah. alasan tidak tahu. Jadi pada hari itu kalau ditanya orang-orang kafir ini, ditanya apakah belum pernah datang kepada kalian, selalu mereka bertanya bala, tidak pernah mengatakan bahwa tidak tahu, karena alasan tidak tahu itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, peringatan tersebut adalah ini yang terakhir, bahwa mereka orang-orang kafir itu akan menyesal di akhirat. Mereka mengakui bahwa telah datang peringatan, tapi mereka sendiri yang mendustakan. Menyesali perbuatannya ketika mereka di dunia, tapi tidak bermanfaat penyesalan tersebut karena waktunya sudah habis. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan akal kita, mendengarkan, ya, menggunakan akal, ya. Karena hidayah itu bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama adalah mendengar itu menyimak kebenaran, mendengarkan ilmu, kemudian mendakwahkan, ya, menggunakan akal sehat untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kenapa? Karena kebinasaan pada hari itu, yakni penghuni Sa'ir, Allah Subhanahu wa taala akan menutup dengan kecelakaan, dengan jauhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Ketika mereka sudah diingatkan, tapi tetap manusia itu memilih, kita tetap memilih yang buruk, tetap kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pilihan yang kita pilih, itu adalah hukuman nanti di akhirat kelak. Jadi bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah menghukum orang-orang yang senantiasa memilih kesesatan.
Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin itu saja ya. Jadi hargailah para dai, hargailah para ulama, para guru-guru kita yang senantiasa memberikan peringatan, yang senantiasa menyeru kita untuk senantiasa terus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan itu kita bersama-sama insyaallah menuju ke hidayah Allah. Amin. Mungkin hari ini cukup ya. Karena cepat selesai, ternyata belum sampai 1 jam. Nggak apa-apa ya Ummahat ya? Apa Ustazah? Ya. Karena Ustazah, ayat selanjutnya itu nanti akan masuk pada kebalikannya. Karena di sini adalah tadi sebenarnya saya mau nambah, tapi biar nggak terputus. Jadi khusus hari ini adalah pembahasannya tentang orang-orang yang kafir, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya di ayat setelahnya nanti akan membahas tentang orang-orang yang memilih keimanan. Gimana? Jadi keinget di surah Ali Imran Ustazah, ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarum fala yuqbala min ahadihim milla'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran gitu ya, maka tidak akan yuqabala, tidak akan diterima sedikit pun apapun perbuatannya. Ya. Kemudian kalau seandainya dia akan menebus dengan emas sebesar bukit pun, Allah tidak akan menerima, kan gitu. Ya, betul. Masya Allah. Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang kafir, orang-orang Bani Israel itu orang Yahudi selalu membangga-banggakan anak-anaknya, kekayaannya, segala macam gitu ya Ustazah. Padahal itu tidak bisa menolong mereka di akhiratnya. Iya, tidak ada, tidak bisa Kalau di ayat menolong di akhirat. tadi barusan itu dibaca itu, walaupun dia memberikan emas sepenuh bumi, ya bukan hanya sebukit, sepenuh tapi bumi, sepenuh bumi, milaul ardi, tidak akan bumi. bisa mampu menebus diri mereka. Menebus, Kalau di zaman dahulu orang-orang di zaman dahulu itu memiliki anak laki-laki, apalagi banyak, apalagi 10 ya anak laki-laki. Itu adalah kebanggaan orang-orang dahulu. Jadi mereka itu merasa ya kalau seandainya nanti di akhirat saya pun ternyata dimasukkan ke dalam neraka, maka saya akan menebus diri saya dengan anak-anak saya, ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa anak-anaknya itu kan besar, kuat, apalagi anak laki-laki, mereka itu adalah simbol kekuatan mereka itu ketika mereka memiliki anak laki-laki yang banyak, ya. Jadi mereka itu mengatakan ya, jadi orang Arab itu, oh dia punya anak banyak, ya seperti Al-Walid Ibnul Mughirah, dia memiliki anak laki-laki yang banyak. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya itu anak-anaknya yang maju untuk menjadi bodyguard-nya. Jadi orang-orang Arab itu takut gitu. Ada anak-anak di belakangnya, mereka serem-serem, mereka besar-besar, mereka kuat-kuat. Nah, itu simbol mereka. Begitu juga kakeknya Rasulullah SAW itu nazarnya ketika bernazar di depan Ka'bah, kalau seandainya saya memiliki 10 anak laki-laki, ya artinya bahwa simbol memiliki anak banyak laki-laki itu memang simbol kekuatan, simbol kemuliaan di zaman dahulu. Maka beliau mengatakan kalau saya memiliki 10 anak laki-laki, maka salah satu di antara mereka itu saya sembelih, ya. Itu saking pengennya punya anak yang banyak, anak laki-laki. Berbeda kalau anak perempuan, justru anak perempuannya pada waktu itu pada masa jahiliyah justru dibunuh, keburukan bagi mereka, ya. Tapi alhamdulillah ketika datang Rasulullah SAW, maka Rasulullah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut, memuliakan kaum wanita. Ya itu ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun hanya beberapa ayat, tidak mesti harus banyak, tapi kita paham maknanya, ya kita pahami sedikit-sedikit, kemudian kita amalkan, kita renungi, kita tadabburi ayat tersebut. Ya, yang paling utama adalah kita amalkan. Mudah-mudahan dimampukan, Ustazah, dikuatkan. Mungkin itu saja ya, cukup ya untuk hari ini.
Baik, Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian, terutama pembicara. Barakallahu fiik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah pencerahannya. Ya amanillah. Sehat selalu Ustazah. Amin wa iyyakum. Ummahat, maaf lahir batin.